Alhamdulillah akhirnya tekad bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi perubahan, di mana hari ini sudah punya cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan capresnya Pak Anies Baswedan. Ada 3 partai politik yang mengusungnya, yaitu dari Nasdem, kemudian PKS dan PKB. Yang sebelumnya ada Partai Demokrat, karena Partai Demokrat ini merasa dikhianati, kata mereka temannya, akhirnya mereka keluar dari koalisi ini dan berpisah di koalisi perubahan ini. Dan rasanya mereka akan bergabung di partainya Pak Prabowo Subianto yang mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Karena indikasinya cukup jelas, kemarin Pak SBY juga sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan kelihatannya nyaman-nyaman saja. Ini bisa dimungkinkan Demokrat akan bergabung dengan koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Nah, terkait itu semua, ini ada pernyataan dari PKS yang sebenarnya mencoba untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat agar balik lagi mendukung Pak Anies Baswedan. Kalau marah jangan lama-lama, mari kita kembali lagi ke awal, yaitu perubahan dan perbaikan. Jadi ajakan yang disampaikan PKS ke Demokrat ternyata ini berbuah penolakan. Artinya Demokrat menolak bergabung lagi dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Padahal kemarin sudah disepakati oleh 3 partai pengusung Anies Baswedan bahwa urusan capres ditentukan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi yang memilih Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar, justru Demokrat malah keluar yang katanya merasa dikhianati. Padahal Partai Nasdem kemudian PKS tidak demikian. Mereka enjoy-enjoy saja, mereka tenang-tenang saja ketika Pak Anies memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Mestinya Demokrat tetap gabung di koalisi ini agar semakin kuat. Karena semakin banyak partai yang mengusungnya, maka tentu saja akan semakin kuat. Jadi amat disayangkan kenapa Demokrat mesti keluar dari koalisi perubahan yang mungkin karena faktornya AHY tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Ajakan PKS balikan ke Anies berbuah penolakan dari Demokrat. PKS mengajak Partai Demokrat kembali bergabung ke koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan. Namun ajakan PKS justru langsung ditolak oleh partai berlambang Mercy itu. Ajakan itu disampaikan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi selepas PKS resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. PKS meminta Partai Demokrat tak marah berlarut-larut. Masa sih mau marah-marah terus? Janganlah emosi berkepanjangan, tetapi kita nggak bisa memaksakan. Kalau sudah putus apa boleh buat, kata Abu Bakar di DPP PKS Jakarta Selatan Jumat 15 September 2023. Abu Bakar mengatakan partainya masih terus berkomunikasi dengan Demokrat. Namun pihaknya tetap tidak bisa memaksakan apa keinginan Demokrat. Iya dong, telepon-teleponan, ucapnya. Abu menilai seluruh kader Demokrat merupakan orang baik dan soleh. Oleh sebab itu dirinya meyakini kebersamaan koalisi perubahan dan Demokrat akan terus berlanjut. Percaya deh omongan saya, hatinya masih anak soleh, orang baik di Demokrat. Pasti kebenaran itu, kebersamaan itu akan datang, ujarnya. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Sahru Rizal mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Cucun mengajak Demokrat kembali merapat ke koalisi perubahan.
untuk mendukung duet Anies Baswedan Cak Imin di Pilpres 2024. Komunikasi terus kita bangun, politik kan dinamis. Saya juga berharap bagaimana PKB bisa menjembatani kembalinya juga Demokrat bisa bersama dengan kami, kata Jujun di Pondok Pesantren Syahadatul Dorin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Ketua fraksi PKB DPR RI ini menilai bergabungnya kembali Demokrat ke Koalisi Perubahan akan menambah kekuatan koalisi pengusung Anies Caimin. Sebetulnya miniatur nasional itu sudah terwujud koalisi kami di daerah di Kabupaten Bandung dan alhamdulillah berhasil. Kita akan coba secara nasional untuk berkoalisi 4 partai ini. Akan saya yakin tetap berhadap Demokrat kembali bersama-sama dengan kita di koalisi perubahan ini, ujarnya. Lebih lanjut, Cucun yakin peluang Demokrat kembali mendukung Anies Caimin cukup besar. Sebab, kata Cucun, Demokrat lebih cocok bergabung dengan koalisi perubahan. Kalau saya besar persentasenya, ya indikatornya saya tidak akan sampaikan. Yang pasti punya hitung-hitungan pasti. Karena dalam koalisi itu ada satu poin tawar-menawar apa yang menjadi kehendaknya, keinginannya dari yang dibangun oleh Demokrat sendiri. Saya yakin Demokrat akan lebih cocok dengan Amin, imbuhnya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait partai PKS maupun PKB yang mencoba berkomunikasi dengan Demokrat agar Demokrat kembali lagi ke koalisi perubahan. Karena memang Demokrat itu punya jargon, yaitu perubahan dan perbaikan. Sementara perubahan dan perbaikan ini ada di koalisi ini, di mana koalisi ini ada PKS, ada Nasdem. Dan ini akan lebih kuat jika Demokrat masuk kembali ke koalisi perubahan. Dan saya pikir ini lebih cocok kalau AHY atau Partai Demokrat ini masuk ke koalisi perubahan, mendukung Anies Baswedan. Karena kebersamaan yang mereka bangun selama ini cukup baik. Jadi antara Anies Baswedan dan AHY ini cukup solid sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya cukup berharap kemarin itu ada koalisi perubahan ini mendukung Anies AHY. Namun dalam perjalanannya, kemudian Pak Anies dan Nasdem memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem meminang atau memilih Cak Imin itu juga tidak salah. Karena dalam klausul persetujuan di koalisi perubahan urusan cawapres itu yang memilih, yang menentukan itu adalah seorang capresnya, yaitu Anies Baswedan. Jadi tidak salah dong kalau akhirnya Pak Anies ini memilih Muhaimin Iskandar. Lagi pula Muhaimin ini adalah ketua umum partai dan berbasis Nahdliyin. Nah, kalau Pilpres nanti ini banyak didukung oleh warga Nahdliyin, maka akan semakin bagus, semakin solid juga koalisi ini. Apalagi ditambah dengan Partai Demokrat akan semakin solid. Tetapi semua itu terserah kepada Partai Demokrat. Karena urusan pilih memilih atau dukung mendukung ini urusan internal partai. Tetapi saya melihatnya kemarin itu Pak SBY sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan ini menunjukkan sinyal kebersamaan dan bisa mungkin kekecewaan dengan Pak Anies Baswedan ini akan terlampiaskan jika Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto. Tetapi juga demikian teman, Pak Prabowo itu juga kemarin banyak mengecewakan pendukungnya. Ketika Pak Prabowo kalah di Pilpres 2019, harapannya para pendukungnya ini supaya Pak Prabowo di luar pemerintahnya Pak Jokowi, artinya menjadi oposisi. Tapi toh nyatanya justru Pak Prabowo memilih untuk bergabung dengan Jokowi yang merupakan rivalnya di 2019. Padahal kemarin itu kalau kita lihat pidato-pidato yang disampaikan Pak Prabowo ini mengkritisi kebijakan dari Pak Jokowi. Bahkan sampai menggebrak-gebrak meja podium, sampai mencelat itu mikrofon. Pernah lihat teman-teman videonya? Nah seperti itu. Artinya apa? Bahwa harapan cukup besar kepada Pak Prabowo Subianto sebagai oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi ekspektasi publik pendukung Pak Prabowo ini berbeda dengan sikap Pak Prabowo yang justru menerima tawaran dari Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Nah ini juga mengecewakan teman dari pendukung Pak Prabowo Subianto. Nah demikian juga dengan pihak Demokrat mungkin kecewa dengan Pak Anies Baswedan. Tapi ini adalah urusan suara. Jadi siapa yang banyak suaranya itu yang menang.
kalkulasi Pak Anies Baswedan atau Partai Nasdem ya cukup benar kalau menggandeng Muhaimin Iskandar bisa menarik gerbong dari warga Nahdien supaya memilihnya. Juga tidak salah hitung-hitungannya, karena di Jawa Timur ini ternyata pemilihnya cukup besar. Maka tidak salah kalau Jawa Timur diperebutkan oleh calon presiden, 3 calon presiden, yaitu antara Ganjar, kemudian Anies dan Prabowo Subianto. Jadi tidak salah itu apa yang dilakukan mereka. Dan bahkan hari-hari ini juga ada informasi katanya Pak Prabowo juga akan menggandeng warga atau tokoh Nahdien untuk bisa menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat sisi Ganjar Pranowo, ini ada nama cawapres yang menguat yaitu Ridwan Kamil. Jadi Ganjar Ridwan Kamil, informasinya seperti itu. Tetapi pihak Ganjar maupun Pak Prabowo belum menentukan sikap siapakah cawapres yang akan mendampinginya di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.